Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh kembali bersama berjumpa untuk pelayanan kategorial GKP Efata Cakung pada hari Kamis tanggal 22 Oktober saat ini. Mari kita bersama, kita mengawalinya dengan doa. Bapa di dalam sorga, kami hadir ke hadapan hadirat-Mu dan dengan sungguh kami mengundang Engkau untuk hadir dan menyertai kami. Dan biarlah di saat ini firman Tuhan boleh diberitakan. Dan Tuhan juga yang memakai hamba-Mu untuk dapat melayankannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Matius pada saat ini, yaitu Injil Matius pasal 20 ayat 26 dan 27, yang begini katanya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Suatu ketika ada sebuah rumah tangga sangat membutuhkan hadirnya seorang asisten rumah tangga. Karena banyak hal yang harus dikerjakan, sehingga ibu rumah tangga ini rasanya tidak sanggup untuk mengerjakannya sendiri. Dia harus mengurus rumah, mengurus cucian, masakan, anak-anak yang masih kecil yang juga harus diurus, dan banyak hal sekali untuk lain-lainnya. Maka dia membuka lamaran untuk menghadirkan seorang asisten rumah tangga. Suatu ketika hadirlah pelamar. Dia melamar, lalu dia mau mengatakan, saya bisa semuanya. Namun ketika diminta berapa gaji yang diharapkan, dia mau supaya gaji yang dia punya, dia dibayar 4 juta. Yang punya rumah kaget sekali. Tapi dia mengatakan, Ibu, masakan saya sekualitas dengan restoran. Ibu, kalau saya membersihkan rumah, kualitas saya pun juga sama seperti hotel. Kalaupun juga Ibu, saya merawat anak, saya pun juga akan mampu dan merawat anak ibu dengan baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah Ibu yakin? Saudara, oke, harga tidak masalah. Mungkin orang akan mengatakan, oh ya, baik, uang tidak masalah, tapi kualitas kerja yang paling perlu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka mulailah bekerja. Kalau begitu, ayo coba bekerja. Taunya, saudara, ibu si pembantu asisten rumah tangga ini tiap hari ngomel selalu. Tiap hari karena tidurnya juga tidak nyaman. Dia menuntut, aku harus tidur dengan kamar ber-AC, aku harus tidur dengan baik, lalu kemudian spray yang selalu bersih. Saya pun juga minta supaya peralatan rumah tangga ibu diganti dengan yang modern, dengan kompor gas dan juga dengan oven yang baik. Bagaimana saya mau masak dengan kualitas restoran kalau masakan alat masak ibu ini adalah tidak baik? Lalu dia pun juga menuntut, bagaimana saya mau merawat rumah ini dengan baik kalau peralatan pel dan peralatan sapu dan peralatan semuanya pun juga buruk? Bagaimana saya pun juga bisa merawat anak-anak ibu sementara semua pakaian yang anak-anak ibu pakai juga pakaian yang buruk? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang punya rumah ini pun juga sekaligus menjadi kaget. Dia tersentak kaget. Ya kalau begitu, selesailah urusan kita. Gak usah lagi kamu bekerja di sini. Cari aja tempat pekerjaan yang baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka inilah profil bagaimana orang yang bekerja dan bagaimana orang yang mempekerjakan.
Saudara, hubungan pekerja dan yang mempekerjakan itu harus memiliki hubungan yang baik. Dan kunci sukses seorang Kristen, saudara, ini kunci sukses seorang Kristen. Dalam Alkitab kita sudah ada dalam Injil Matius pasal 20. Ini dikatakan, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar itu artinya saudara ingin hebat, ingin sukses, ingin berhasil, ingin menjadi kaya, ingin menjadi makmur, ingin dihormati, ingin dihargai. Saudara, dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka, wah, dia punya posisi, dia punya kedudukan, dia pun juga sangat dihormati dan dihargai. Saudara, dua ayat ini memiliki hubungan. Siapa yang mau menjadi lebih besar? Siapa yang mau menjadi terbesar dan terkemuka? Semua orang ingin, semua orang berharap cita-cita itu, semua pun juga mau punya kedudukan itu. Orang yang besar dan orang yang terkemuka itu adalah orang yang juga sangat dihormati, dihargai, dan mungkin orang dibayar mahal. Saudara, orang yang profesional lah katakan. Tapi apa syaratnya? Orang bukan hanya sekedar menginginkan menjadi besar dan menginginkan menjadi terkemuka. Tapi syaratnya apa? Syaratnya, hendaklah kamu menjadi pelayanmu. Hendaklah ia menjadi pelayan dan menjadi hamba. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, servis, pelayanan, itu adalah kunci utama keberhasilan Anda. Anda siapa? Anda pengusaha? Anda pekerja? Atau Anda buruh? Anda buruh lepas? Atau apapun, siapapun. Maka pelayanan itu adalah unjuk kerja. Pelayanan itu adalah performance. Pelayanan itu adalah nilai Anda. Kalau kamu mau menjadi besar, kamu harus menjadi pelayan. Kamu harus menunjukkan dulu pelayananmu. Kamu harus menunjukkan dulu komitmenmu. Kamu harus menunjukkan dulu pekerjaanmu. Kamu harus menunjukkan dulu hasil kerjamu. Kamu harus menunjukkan dulu prestasi kerjamu dimanapun. Saudara, tanpa itu Anda tidak akan pernah bisa menjadi maju. Dan bahkan kita harus menempatkan diri menjadi seorang hamba bagi siapapun. Menjadi seorang hamba dimanapun. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka tidak baik dan bukan caranya ketika hubungan pekerja dan pemberi pekerjaan, mereka lalu satu dengan yang lain saling menuntut. Saudara, maka di mana kita yang menjadi pekerja, kita tahu diri. Sebagai pekerja kita paham tempat di mana kita bekerja. Kita pun juga tidak bisa menuntut apapun ketika kita bekerja. Bekerjalah, layanilah. Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keberadaan kita. Dan bagaimana si pemberi kerja? Si pemberi kerja pun juga dia bertanggung jawab. Ketika dia memberikan tunjuk-unjuk kerja yang baik, dia memberikan prestasi kerja yang baik, maka dia akan dihargai, dia akan dihormati. Bahkan dia pun juga semakin dia profesional, maka dia pun juga semakin baik imbalan yang dia dapat. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, entah kita sebagai pekerja, sebagai buruh, atau sebagai perusahaan, sebagai pemberi kerja, melalui firman Tuhan kita ini, kita masing-masing merefleksi. Dimanapun kita ditempatkan, maka kita menjadi pelayan. Unjuk layani, unjuk kerja, tunjukkanlah juga komitmen kita, pelayanan kita. Maka kita akan dihargai orang. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, biarlah di saat ini dengan sungguh, dimanapun Tuhan menempatkan kami untuk bekerja dan berkarya dan melayani. Mampukan kami pun juga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dengan sungguh-sungguh menjadi pelayan bagi kemuliaan nama Tuhan. Melalui karya dan pelayanan kami kepada sesama kami. Mampukan kami untuk menunjukkan kerja yang baik dan pelayanan yang baik. Maka kami pun juga akan dihargai.
Dan kami pun juga akan menjadi berharga bagi banyak orang. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu sungguh kami mau berserah. Dan biarlah hanya Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang kami muliakan melalui hidup kami. Berkati mereka yang sedang dalam pergumulan, sertai mereka yang sedang dalam sakit penyakit, sertai mereka pun juga yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Pertolongan Tuhan itu yang kami nanti-nantikan. Inilah hidup kami yang kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin.